Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Kita akan memulai ibadah kebaktian online tanggal 25 April 2021. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Ayo berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oh giranglah. Mari. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena pada saat ini Kau masih memberikan kesehatan buat kami semua, buat juga buat anak sekolah minggu. Terima kasih. Dan Bapa di surga, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Berilah kami semua Roh yang Kudus, agar kami nantinya bisa menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon ya Bapa. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hai adik-adik sekolah minggu, Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana kabarnya? Abang harap kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan ya adik-adik, walaupun sampai pada hari ini kita masih beribadah secara online. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan ya adik-adik. Baik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi bahan firman Tuhan kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Abang ulangi sekali lagi, Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah dapat semuanya adik-adik? Baiklah, kalau sudah dapat, kita membacanya bersama-sama ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, seperti biasanya supaya bisa memahami inti firman Tuhan pada hari ini, mari kita simak video berikut. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Adik-adik, kita tadi sudah melihat video yang mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Nah, sebelum Abang beranjak ke pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, Abang memberi tahu sesuatu kepada kalian bahwa di dalam Injil Yohanes ini Yesus menampakkan diri sebanyak 4 kali, adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bisa kalian lihat di Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum kehadiran Thomas yang disebut Didimus. Itu adalah lanjutannya dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sudah kita pelajari ibadah beberapa minggu yang lalu, yaitu tanggal 11 April. Itu yang kalian baca dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat ke-29. Yang keempat ini yang akan kita pelajari bersama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi keajaiban, ya, keajaiban dari karya Tuhan. Bahwa saat itu Petrus ingin menangkap ikan. Berarti Simon Petrus ini kembali ke profesi lamanya, yaitu sebagai nelayan menangkap ikan. Tapi di situ ada Thomas, ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, kemudian anak-anak Zebedeus dan 2 murid lainnya ingin ikut.
untuk mencari ikan. Nah, mereka berada di tengah laut itu dan tidak berhasil adik-adik menangkap ikan sampai pada malam hari. Mereka seolah-olah merasa pesimis, merasa hilang harapan, bisa dapat nggak ya ikannya. Nah, sampai pada hari yang mulai menjelang siang, ada Tuhan Yesus adik-adik di tepi, di daratan, di pantai Danau Tiberias. Yesus menyapa mereka dan menanyakan, adakah lauk pauk di situ? Nah, kemudian mereka menjawab, kami belum mendapat apa-apa ini. Karena belum mendapat apa-apa, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada mereka untuk menangkap ikan itu dengan cara menebarkan jala ke sebelah kanan. Nah, mereka tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, walaupun waktu itu mereka tidak mengerti adik bahwa itu Tuhan Yesus. Setelah mereka melakukannya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka menangkap ikan itu dan ternyata, woi, banyak sekali ikan-ikan yang di situ adik-adik. Sampai mereka nggak kuat untuk menariknya, sampai jalannya itu tidak koyak atau rusak. Disitulah seorang murid mengatakan pada mereka, itu Tuhan. Dan mereka merasa takjub, dan kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk kembali ke daratan dan mengajaknya mereka untuk sarapan bersama. Di situ Tuhan Yesus memberikan roti dan memberkati roti itu beserta dengan ikan hasil tangkapan mereka untuk dibagikan bersama murid-muridnya di tepi pantai tersebut. Itulah adik-adik singkat ceritanya dari Abang. Nah, apa sih adik-adik yang mau diambil dari kisah ini adik-adik? Ya, ini adalah salah satu karya Tuhan adik-adik. Karya Tuhan yang mempertegas dan memberi kepastian bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang-orang mati, berhasil mengalahkan maut dan menyelamatkan adik-adik, abang, dan seluruh umat manusia dari segala ikatan dosa. Sehingga dengan karyanya yang mulia ini, kita semakin meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita adik-adik. Nah, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun persoalan kalian, apapun kesulitan kalian, apapun pergumulan yang kalian hadapi, selalu andalkan dan utamakan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik, supaya apa adik-adik? Memperoleh penyertaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, itu bagaimana caranya Bang? Caranya yaitu mau menuruti perintah Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini adik-adik, menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu seperti apa Bang? Perintah Tuhan itu tentunya yang ada di dalam Alkitab ini adik-adik, yang berisi tentang ajaran firman Tuhan. Nah, adik-adik mempelajari firman Tuhan ini dan lakukanlah itu semuanya dengan disertai dengan doa kepada Tuhan, memohon bimbingan dari Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, demikianlah pembelajaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini ya adik-adik. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita semakin diberkati oleh Tuhan dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berdoa adik-adik supaya masa-masa sulit saat ini, pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya adik-adik, supaya kita bisa berkumpul kembali di sekolah, terutama di gereja, dan berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum tutup, sebagai ayat pendukung ya, Abang memberikan ayat pendukung buat adik-adik. Nah, 2 ayat yang kiranya bisa memberkati adik-adik. Abang ajak kalian buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, sekali lagi ayat pendukungnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Abang bacakan ya adik-adik. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya,
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, itu dah firman Tuhan kita yang sebagai ayat pendukung pada hari ini, adik-adik. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, kami telah mempelajari sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman pada hari ini dapat meningkatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi hidup kami Tuhan. Dan kiranya kami senantiasa untuk selalu menaati dan menuruti segala perintah-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga hingga akhir ibadah nanti semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami adalah manusia yang terlebur dari segala dosa. Kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Bang ingatkan sekali lagi untuk protokol kesehatannya adik-adik ya. Kalian beraktivitas di luar rumah jangan lupa memakai masker. Dan kalian ketika berada di rumah jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Kemudian kalian kalau di luar juga jaga jarak ya adik-adik. Dan juga patuhi apa kata papa mama kalian, supaya kalian tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa kalian olahraga dan makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita tadi mendengar firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita nyanyikan bersama-sama yuk. Milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu pada kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan yang kami terima daripada berkat-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga mama, papa, adik kakak agar selalu sehat dan selalu Engkau sertai. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau dengar dan Engkau jamah. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami